Para pejuang skripsi, tesis, dan disertasi, apa kabar? Semoga kalian tetap semangat dan sukses menyelesaikan skripsi, tesis, maupun disertasinya ya. Kali ini saya ingin mengatakan satu hal penting ini terkait dengan suksesnya skripsi, tesis, atau disertasi teman-teman ya, Anda semua, yaitu terkait dengan ruang lingkup penelitian. Nah, khususnya dalam pendekatan kualitatif, ruang lingkup penelitian itu juga sangat penting gitu ya. Apa saja yang termasuk ruang lingkup penelitian itu? Khususnya di sini saya akan katakan ruang lingkup penelitian yang terkait dengan partisipan penelitian. Apa itu partisipan penelitian? Siapa yang terlibat dalam penelitian itu? Ya, apakah kelompok umur tertentu? Ya, kelompok usia tertentu ya. Tahun berapa? 10 tahun sampai 15 tahun kah ya? Itu anak-anak atau remaja gitu ya, atau orang dewasa, bahkan atau orang yang memang sudah senior gitu ya. Nah, usia misalnya lansia begitu. Atau dibagi dari sisi gendernya, laki-laki, perempuan gitu ya. Nah, kelompok tertentu lah gitu ya. Atau berdasarkan dengan kelompok masyarakat, budaya, agama, suku, dan lain sebagainya. Ini partisipan ini juga ya, ini penting ya, harus didefinisikan. Ya, karena itu menjadi fokus dari penelitian kamu, nanti akan mendapatkan informasi yang jelas ya, tertarget begitu ya, siapa nih yang menjadi subjek penelitian. Nah, kemudian ruang lingkup yang kedua terkait dengan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini harus didefinisikan juga, apakah menyangkut geografis tertentu ya, daerah tertentu, wilayah tertentu gitu ya, ataukah ini mencakup misalnya organisasi saja ya, atau negara, daerah ya, rumah, kelas, kelompok. Ya, ini penting gitu, karena nanti kamu harus bisa membagi lokasi-lokasi itu ya, mana yang termasuk dalam penelitian, mana yang bukan. Nah, kemudian harus bisa mengaitkan dengan ruang lingkup yang satu lagi terkait dengan partisipan penelitian tadi gitu ya. Nah, tentu yang tidak boleh dilupakan adalah terkait dengan fenomena umumnya ya, fenomena umum yang ingin diteliti. Nanti kalau sudah kamu ketemu fenomena umumnya apa yang ingin diteliti, kemudian partisipannya siapa, di mana. Nah, ini penting karena itu akan menjadikan hasil temuannya menjadi fokus, kaya gitu ya, menjadi informatif, detail ya, dan tentunya bermanfaat. Ya, itu adalah pentingnya ruang lingkup dalam sebuah penelitian, khususnya dalam penelitian kualitatif. Nah, bagaimana Prof Tirta dalam mengumpulkan data-data, informasi, fakta-fakta ya terkait dengan pendekatan kualitatif tersebut, baik itu partisipan tadi yang sudah dituju maupun juga lokasi yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, ini satu hal lagi nih tambahan saya, kamu harus menentukan ya teori apa ya, konsep apa, pendekatan apa dalam pendekatan kualitatif ini yang akan digunakan gitu ya. Strategi deh ya, mungkin lebih tepatnya nih saya koreksi terkait dengan strategi penelitiannya mau pakai apa dalam pengumpulan data itu. Apakah ini masuk dalam pendekatan mungkin grounded teori, apakah ini termasuk dalam studi kasus, pendekatan fenomenologis, atau pendekatan naratif ya, silahkan, itu harus ditentukan. Tentukan satu saja gitu ya. Nah, setelah ditentukan satu saja, pemilihan kosakata ya, yang terkait dengan salah satu pendekatan yang digunakan tadi atau strategi penelitian yang digunakan tadi, itu diterapkan dalam menentukan partisipan dan lokasinya gitu ya, diterapkan di situlah. Nah, ya, jadi jelas nanti kalau misalnya terkait dengan katakanlah ini studi kasus ya, kasusnya apa gitu ya. Jadi sebuah fenomena umumnya tadi sudah ditemukan sebagai sebuah kasus, dibatasi gitu kasusnya ini gitu ya. Kemudian dalam pendekatan studi kasus itu siapa yang menjadi partisipannya ya, siapa yang kemudian mau ditanya ya, mau diobservasi sebagai narasumber, resource person yang paling knowledgeable dalam penelitian itu ya, yang bisa memberikan informasi yang bermanfaat, berguna, sehingga jawaban terhadap pertanyaan penelitian bisa disampaikan atau bisa dapatkan gitu dari strategi penelitian tersebut gitu ya.
Semoga nggak bingung nih ya. Nah, kalau masih bingung, tuliskan di kolom komentar ya. Nggak masalah, bingung itu menunjukkan bahwa wah kamu proses belajarnya jalan gitu ya. Oke, share ya ini kepada teman-teman yang lain, dan juga yang belum subscribe nih nonton video ini ya. Bagus kan? Ya kan? Subscribe dong ya. Dan juga ikuti video-video saya yang lainnya dalam channel Tirta Musitama ini yang bermanfaat buat kamu ya. Ingat ya, sehari 1 lembar, 30 hari 30 lembar bisa jadi skripsi. Setiap pejuang skripsi layak menjadi sarjana. Semangat!